Kabar gembira bagi Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan, baik itu guru honorer maupun juga guru PNS, bahwa Kemdikbudristek membuka pendaftaran beasiswa. Beasiswa tersebut meliputi beasiswa S1 atau D4, beasiswa S2, dan juga beasiswa S3. Sebelum kita melakukan pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa ini, tentunya kita harus mencermati dulu syarat untuk mendapatkan beasiswa Kemdikbud 2022. Nah, di sini untuk beasiswa ini adalah untuk guru dan juga tenaga kependidikan itu juga ada. Yang mana di sini ada beasiswa S1, S2, S3 untuk guru PNS dan juga beasiswa S1, S2, S3 untuk guru honorer. Nah, di sini kita harus mengetahui syarat pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa S1, S2, S3 untuk guru dan juga tenaga kependidikan tahun 2022. Di sana ada syarat umum dan juga syarat khusus yang harus kita penuhi. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti program beasiswa Kemdikbud ini, silahkan simak video ini sampai selesai supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk kita mengetahui syarat mendapatkan beasiswa Kemdikbud 2022, kita harus mengetahui dulu syarat umum dan juga syarat khusus ya, dan pastikan kita memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini kita kutip dari buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI bergelar tahun 2022. Untuk lebih cermat dan didalami nanti secara mandiri, teman-teman silahkan unduh buku panduannya. Untuk buku panduan pendaftaran beasiswa 2022 Kemdikbud, teman-teman bisa ketikkan kata kunci yaitu seperti ini. Ketikkan kata kunci mariyati.com, kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini sudah saya berikan pada website ini yaitu buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia BPI bergelar 2022, atau teman-teman bisa cek pada bagian di sini P3K di label atau kategori pilihan. Untuk kategori pilihan kita bisa scroll ke bawah, bisa di CPNS, kalian klik di sini. Selanjutnya di sini ada buku panduan pendaftaran, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mengunduh buku panduannya. Nah, di sini tulisan warna merah, download buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia 2022, klik di sini. Maka teman-teman akan diarahkan menuju ke Google Drive. Nah, di sini berisi buku panduan pendaftaran. Semua lengkap terkait tentang syarat-syaratnya. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat, di sini kita cermati dulu untuk pada bagian yaitu sasaran ya teman-teman. Untuk sasarannya yang pertama ini adalah untuk guru ya, guru dan tenaga kependidikan, karena kita fokusnya ke guru dan ke tenaga kependidikan. Untuk calon guru SMK ini yang pertama. Ini adalah untuk sasarannya lulusan SMK bagi mahasiswa semester 1 tahun akademik 2022-2023, lulusan SMK yang telah diterima sebagai mahasiswa maksimal 3 semester. Kemudian guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMK. Ini adalah untuk sasaran yang pertama terkait tentang SMK. Kemudian sasaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan ini ada pada poin nomor 4, yaitu untuk pendidik dan tenaga kependidikan, guru atau pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal di lingkungan Kemdikbudristek. Kemudian untuk S3-nya ini adalah untuk pendidik dan tenaga kependidikan, guru atau pendidik tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal di lingkungan Kemdikbudristek. Selanjutnya untuk persyaratan pendaftaran dan juga penerima. Nah, di sini kita cek untuk pendaftar atau penerima BPI harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, di sini untuk persyaratan umum artinya ini persyaratan umum itu dipersyaratkan bagi semua pendaftar ya, baik itu guru, tendik, dosen, dan lain sebagainya. Nah, persyaratan umumnya yang pertama ini adalah warga negara Indonesia. Yang kedua diterima, nah ini teman-teman, diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri atau luar negeri yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian di sini kita harus memiliki yaitu bukti LOA ya, unconditional atau surat tanda diterima tanpa syarat sesuai program studi dan perguruan tinggi tujuan.
Untuk contoh LOA itu adalah seperti ini teman, yaitu surat keterangan kita diterima ya, berdasarkan dari Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana Program Magister S2 UNS misalkan, menerangkan berdasarkan pengumuman Rektor nomor sekian tentang hasil seleksi ujian tulis dan registrasi periode 2 gelombang 2 mahasiswa pasca sarjana atas nama kita, ini atas nama pendaftar ya. Kemudian nomor pendaftarannya. Nah, di sini ada tulisan yaitu diterima ini. Nah, yang dimaksud dengan LOA itu adalah yang seperti ini, teman. Dan di sini yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yaitu yang dimaksud dengan LOA ini bukan sembarang LOA ya. Pastikan untuk LOA yang kita terima ini adalah di sini LOA yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang menjadi perguruan tinggi sasaran ya untuk BPI ini. Nah, ini adalah untuk UNS, ini termasuk dalam salah satu LPTK atau perguruan tinggi yang bekerja sama nanti untuk beasiswa ini. Dan juga untuk program studinya itu pastikan juga itu sudah sama ya teman-teman. Untuk melihat daftar perguruan tinggi yang bisa untuk kita mengikuti beasiswa ini, di sini kalian bisa masuk ke beasiswa kemdikbud.go.id, kemudian di enter. Kemudian teman-teman klik pada bagian informasi. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ini adalah misalkan kita fokusnya S2. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita sebagai guru ya, pendidik dan tenaga kependidikan berarti pada poin keempat. Beasiswa S2 pendidik dan tenaga kependidikan dalam atau luar negeri. Nah, kita lihat listnya di sini ya. List perguruan tinggi dan prodi dalam negeri, kita klik di sini. Maka di sini akan ditampilkan yaitu daftar prodi beasiswa pendidikan untuk yang kita akan ikuti. Ini daftar perguruan tinggi yang bisa kita ikuti, teman. Nah, ini kita bisa cari next seperti ini. Ini dicari sesuai mungkin yang di daerah terdekat. Nah, misalkan tadi kita ingin mencari Universitas 11 Maret, teman-teman bisa klik di sini ya. Ini adalah Universitas 11 Maret. Ini ternyata prodi yang bekerja sama. Ini adalah untuk ilmu fisika, akuntansi, agribisnis, administrasi publik, ilmu komunikasi, teknik mesin, dan juga manajemen. Ini adalah untuk S2 yang di Universitas 11 Maret, teman-teman. Teman-teman bisa cek untuk di universitas yang menjadi favorit masing-masing ya. Jadi di sini nanti teman-teman memiliki LOA dari universitas dan prodi yang tadi ingin dilamar. Nah, berikutnya untuk skema pendidikan ya. Nah, di sini S1 gelar single degree ini adalah durasinya maksimal 48 bulan. Kemudian untuk S2 ini adalah 24 bulan dan juga untuk S3 ini adalah 48 bulan. Kemudian syarat umum berikutnya ini adalah syarat nomor 5. Ini teman, yaitu tidak mengajukan perpindahan program studi dan perguruan tinggi tujuan tanpa persetujuan kementerian. Kemudian telah menyelesaikan yaitu untuk pendidikan SMK ini bagi teman-teman yang ikut S1 ya, bisa beasiswa S1 atau D4, yaitu seperti ini, sekolah di dalam negeri atau sekolah Indonesia luar negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Kemudian sekolah di luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan dengan sekolah di dalam negeri oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek. Kemudian telah menyelesaikan program studi S1 atau D4 untuk beasiswa S2 dan juga untuk program S2 bagi teman-teman yang ikut S3. Dengan ketentuan perguruan tinggi di dalam negeri terakreditasi oleh BAN PT, perguruan tinggi kedinasan dalam negeri, perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Selanjutnya tidak sedang ongoing atau telah menempuh studi program S1, S2 atau S3 atau non gelar baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, kecuali penerima beasiswa S1 atau D4, calon guru SMK, dan penerima beasiswa program S3 PTA di dalam negeri. Persyaratan umum lainnya yaitu tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima BPI Kemendikbudristek.
Kemudian beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler, tidak diperuntukkan untuk kelas eksekutif, khusus karyawan jarak jauh. Kemudian kelas yang diselenggarakan bukan perguruan tinggi induk, kelas yang diselenggarakan lebih dari satu negara kecuali untuk program joint degree atau dual degree, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, dan kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan kementerian. Kemudian di sini adalah untuk persyaratan usia ya, persyaratan usia. Skor bahasa, IPK, raport sebagai berikut. Ini untuk yang teman-teman S1 ya, S1 dari calon guru SMK. Nah ini jadi untuk S1 ini adalah teman-teman bisa memenuhi ini, yaitu untuk per 31 Desember nanti usianya maksimal 30. Skor bahasa ini enggak dibutuhkan. Kemudian IPK atau raport ini adalah di sini atas dasar ketuntasan ya, yaitu 3.0. Kemudian di sini untuk S2. Nah, di sini untuk S2 yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, nanti dalam negeri. Untuk PNS, nah ini syarat untuk PNS ini adalah usianya maksimal 45 tahun ya. Untuk guru honorer ini maksimal 35 tahun. Kemudian di sini untuk yang pada bagian skor bahasa minimal ini adalah sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi tujuan ya. Nah selanjutnya untuk IPK-nya, IPK S1 ini minimal 3,00. Kemudian untuk S3, untuk S3 pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah usia maksimal 40 tahun ya untuk non PNS, dan untuk PNS ini adalah 50 tahun. Untuk skor bahasa minimal ini adalah sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi yang dituju. IPK ini minimal IPK dari S2-nya ini adalah 3,25. Kemudian persyaratan-persyaratan tersebut ini nanti dilampirkan ini teman-teman, yaitu dokumen yang harus diupload. Untuk usia dibuktikan dengan upload KTP. Untuk skor bahasa ini adalah dalam bentuk uploadnya surat keterangan nilai hasil bahasa Inggris dari lembaga resmi, misalkan TOEFL, EAP, ELTS dan lain sebagainya ya. Untuk IPK, IP atau raport ini adalah ijazah ya, ijazah. Kemudian untuk program beasiswa S1 ya. Kemudian untuk program doktor dari program magister, penelitian tanpa IPK wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Kemudian persyaratan umum lainnya ini adalah teman-teman untuk beasiswa S1 atau D4, S2, S3 tujuan dalam dan luar negeri wajib menyertakan dokumen ini. Yang pertama adalah surat izin ya, surat izin pimpinan dengan ketentuan pimpinan perguruan tinggi asal minimal dekan kepala biro untuk dosen perguruan tinggi negeri. Kemudian di sini pimpinan perguruan tinggi tempat bekerja berwenang ini adalah untuk dosen ya. Kemudian pejabat eselon 1 atau 2 untuk tenaga kependidikan di Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Kemudian kepala LL Dikti wilayah terkait untuk dosen ya teman-teman. Kemudian untuk yang guru, untuk guru ini adalah teman-teman, yaitu surat izin dari kepala dinas dan pimpinan ya yang membidangi SDM untuk PNS yang bukan dari perguruan tinggi. Jadi untuk teman-teman guru ini adalah dari ini teman-teman. Kemudian ketua yayasan di mana ia bertugas dan akan bertugas untuk pegawai atau calon pegawai swasta, misalkan guru honorer seperti itu ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat jasmani saja ini ya. Masa berlakunya ini adalah paling lama 6 bulan, dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit atau puskesmas klinik. Surat pernyataan komitmen sebagai penerima beasiswa sesuai format yang ada pada lampiran ini, diberi materai 10.000. Kemudian menulis IC karangan seperti ini. Kemudian ini adalah ketentuan untuk penulisan IC-nya teman-teman. Kemudian menuliskan juga rencana studi untuk S2 ya, dengan ketentuan memuat gambaran dan lain sebagainya. Ini adalah ditulis antara 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian menuliskan membuat proposal untuk S3 dengan ketentuan yang ada seperti pada persyaratan ini. Selanjutnya untuk persyaratan khusus. Nah, di sini kita cek untuk persyaratan khususnya, kita langsung cari untuk guru teman-teman. Nah, di sini yang pertama untuk S1 atau D4 calon guru SMK. Ini punya surat rekomendasi, yaitu surat rekomendasi dari kepala sekolah dan dinas pendidikan. Bagi tenaga kependidikan PNS, surat rekomendasi dari kepala sekolah bagi guru dan tenaga pendidikan non PNS. Kemudian surat rekomendasi dari perguruan tinggi bagi guru dan tendik ya. Kemudian berkomitmen menyelesaikan studinya ini sejak menerima beasiswa. Kemudian tanda tangan surat pernyataan komitmen menjadi guru kejuruan di instansi asal.
Kemudian untuk S2 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, yaitu terdaftar di data Dapodik ya, SIM PKB. Kemudian sudah mengajar paling sedikit 2 tahun berturut-turut pada satuan pendidikan formal dan non formal di lingkungan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian menyertakan SK bagi PNS atau SK pegawai tetap untuk bagi yang non PNS. Kemudian menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan studi hingga selesai. Kemudian diterima pada perguruan tinggi dalam negeri dengan akreditasi universitas maupun program studi minimal B ya, atau baik sekali oleh BAN PT. Jadi betul-betul pastikan untuk akreditasinya ini adalah minimal B ya. Selanjutnya untuk S3 Pendidikan Tenaga Kependidikan. Nah, ini diterima pada perguruan tinggi dalam negeri dan program studi dengan akreditasinya ini adalah minimal B atau baik sekali, terdaftar pada Dapodik atau SIM PKB, sudah mengajar paling sedikit 2 tahun berturut-turut, memiliki surat rekomendasi dari atasan, kemudian menyertakan SK PNS terakhir, ini adalah untuk PNS, dan atau SK pegawai tetap ya dari ketua yayasan. Kemudian nanti untuk mekanisme seleksinya teman-teman dan penetapan ini adalah terdiri dari seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi dengan wawancara, kemudian hasil seleksi tim penyeleksi administrasi dan tim disampaikan kepada panitia seleksi untuk dilakukan rapat pleno. Kemudian calon penerima beasiswa hasil pleno ditetapkan oleh Kepala Puslabdik ya sebagai penerima beasiswa PPI Kemdikbudristek. Kemudian untuk jadwalnya di sini teman-teman perlu mencatat, yaitu untuk pendaftaran tanggal 11 April sampai 30 Juni, seleksi administrasi dan pengumuman hasil tanggal 1 sampai 15 Juli, kemudian seleksi substansi atau wawancara dan pengumuman hasil 18 Juli sampai 30 Juli, daftar ulang 1 sampai 16 Agustus 2022. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya doakan teman-teman yang mendaftar ini bisa lolos ya, dan nanti ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga untuk pendidikan Indonesia tentunya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.